Dewan Koinonia langsung ke bendahara disetujui. Kalau lebih dari plafon tertinggi yang sudah kita tetapkan di rapat kuliah, itu harus diajukan dulu oleh seksi sekolah minggu melalui Dewan Koinonia, diajukan ke sermon Pahaladu, rapat Pahaladu, untuk menimbang dan selanjutnya menyetujui apakah disetujui untuk penambahan anggaran atau tidak. Yang kedua, baru bahwa anggaran kita menganut anggaran berimbang dan dinamis. Itu tadi. Jadi kita kadang-kadang ada salah anggapan bahwa sudah dianggarkan untuk katakan kunjungan satu kategori alkohol, itu sudah merencanakan untuk 2025. Nah, setelah itu, setelah terkumpul semua usulan-usulan dari seksi-seksi, mohon maaf, sebelum kami di Badan Audit, sebelumnya kami bendahara juga selama 4 tahun, Badan Audit 4 tahun, berarti sudah 8 tahun. Kalau kami melihat kegiatan-kegiatan seksi-seksi itu saja, monoton. Malah ide yang cemerlang ke tahun depan. Kalau menurut saya, evaluasi triwulan yang sekali 4 bulan itu kita tidak laksanakan. Akhirnya kita tidak tahu udah cocok nggak ini dengan kita. 4 tahun jalan pengalaman sidang selama 4 tahun menjadi badan audit kuliah, udang temuan-temuan, jalan udang saran-saran pengaman asal untuk mempertingkat transparan doa kuliah, model kuliah ada diuji dari termain dan beliau non bahwa para bentuk tuh belum menerohani negara. Mangina di pertemuan tahun ada belum pada di hari makan malam. Aligus marohata desa sesinai. Jolo sibulma saya sesinai. Kita tuh penuh. 2 menit langsung makan malam. Begini lalu bulan. Nanti permohonan dan yang perkata-katai permohonan ke perkata-katai ada yang urusin rumah bayar itu betul itu loh kata-kata kan mau lihat tenang. Jadi di diskusi tahun ditanya jawab panggilan kami Parma tuh naung Pak Adar nih badan audit kuliah dohot itu nah obat tuh dewan kita masing-masing dohot tuh aturan peraturan HKBP imam bikin jadi kan kota suku nasi naswado kompetensi ini lagi judul lo mengadusi terus malah ada dia mengingat moloboi bah japi kemaitan no japi itu mati tas pakade teh tutup paling dedik nama pukul 10 siang tutup pertemuan talos di maitan no makam malam terus malah ada mengingat asal dari rumah leotik noai peserta memang untuk memoderasi karena jawab kita tuh amang sekretaris Surya, amang situa LHB Siregar. Tiki peserta. Baik, terima kasih. Amang Imam, saudara-saudara sekalian, saya akan bagi dalam 2 tahap. Satu tahap pertama pertanyaan untuk apa yang sudah disajikan oleh Badan Audit Kuliah barusan. Saya akan lemparkan 3 pertanyaan dari peserta. Kemudian tahap kedua nanti pertanyaan di luar materi yang disampaikan oleh Badan Audit Kuliah apabila tapi terkait dengan tugas dan tanggung jawab Amang di Dewan maupun di seksi. Untuk sesi tahap pertama nanti mungkin kalau misalkan ternyata lebih dari 3 kita bisa buka sesi kedua, tapi maksimal saya pikir cukuplah 5. Untuk sesi pertama, tahap pertama pertanyaan atas materi yang sudah disampaikan oleh Badan Audit Kuliah, kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Amang Situa Stolgar, Amang Mari Tenggolan, dan Amang Samuel. Dipersilakan Amang Stolgar. Terima kasih.
tadi minta uang kerja. Kalau kerja itu kalau mereka kan semua yang parah, tadi contohnya juga kita ya. Kemudian SPG-nya melebihi. Kalau SPG-nya kurang, ya warga kita harus serahkan ya, kembalikan uang tapi kalau lebih apakah memang otomatis ditutupi oleh kita gimana ya? Hanya kalau dia lebih kan? Yang kedua tadi saya kan karena di seksi dan di luar itu ada bendahara. Bagaimana keuangan bendahara seksi dan dewan ini dengan bendahara tidak apa harus laporan dulu kan? Kalau dia kepanitiaan pasti sering terlibat. Tapi kalau rugi apakah memang setiap bendahara ini harus lapor ke bendahara tidak? Itu pertanyaan ya. Bendahara seksi dan dewan kerja. Kemudian yang ketiga ini mengenai DPO ya, tadi orang pendeta bilang DPO itu masuk ke dewan ekonominya, kalau ya. Banyak kami di dewan ekonominya itu tidak ada seksi DPO. Jadi usulan sebaiknya yang DPO ini seperti Badan Parasam itu ya dia di luar seksi tapi dia di bawah dewan, tapi tetap dia dimasukkan ya di dalam kita bilang kepengurusan. Misalnya ada SK yang baru periode baru tadi dia ada tercantum di situ ya. Jangan hilang saudara dia tidak masuk kemana-mana ya. Kalau dia yang masuk ke dewan ekonominya harus dia di bawah. Memang dia tidak pas ke seksi A, seksi I tidak pas. Lansia juga tidak pas dengan jumlah lansia. Oleh karena itu sebaiknya dia bukan di bawah seksi, tapi dia di bawah dewan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Kemudian untuk yang ada juga untuk proposal kegiatan. Periode kami yang lalu untuk proposal kegiatan itu untuk approval itu sudah kemarin kami sampaikan juga ke dewan, tapi waktu kita rapat kemarin, nah ini di dewan partau itu bisa secara kolektif kolegial, siapapun bisa tantangan. Itu baru saya ketahui kemarin waktu saya mau proposal untuk kegiatan untuk pembinaan guru-guru sekolah minggu seresor. Nah, jadi kan saya nunggu Dewan Partau ini lagi keluar kota nih. Nanti kita perbaiki. Nah, Dewan Partau keluar kota, jadi kita menunggu. Itu kegiatan sudah mau deadline. Jadi waktu itu ketemu sama pendeta resort, sampaikan, aman nggak perlu harus ketua Dewan Partau, anggota boleh. Nah itu juga saya sampaikan ke Dewan Poinnya, apakah itu bisa? Karena apa? Kita tidak bisa ready setiap saat. Saya akui kita punya kesibukan masing-masing. Mungkin kita nanti ada kesibukan, ada acara di luar kota. Saya butuh waktu 2 minggu. Nah, apakah kita harus menunggu 2 minggu untuk kegiatan itu? Apakah tidak bisa diwakilkan sama orang lain? Nah, itu yang saya pertanyakan. Dijawab Minang Dewan, Minang jadi oke, saya setuju. Tapi di satu sisi, bahwa ada suatu waktu yang tidak bisa kita akomodir. Bahwa, saya ada waktu 24 jam. Saya ada waktu 1 minggu di sini. Suatu waktu kita pasti ada acara keluarga, ada kemalangan yang harus kita tempuh, harus ke luar kota. Nah itu yang harus kita hadapi. Apakah kami sebagai seksi harus menunggu itu, ataukah bisa diwakilkan, ditunjukkan siapa yang itu, yang
menyetujui proposal tersebut. Nah, itu yang jadi kesulitan kami. Jadi sekali lagi kami dari seksi sekolah minggu, kalau memang dari pelaporan kami dari itu kurang berkenan, kami akan perbaiki untuk periode yang akan datang. Kami dari seksi sekolah minggu memang berusaha untuk menjanjikan yang terbaik untuk pelaporan. Kami merasa bahwa apa yang kami terima dari gereja itu uang jemaat, dan kami harus laporkan sejelas-jelas mungkin, dan seakuntabel mungkin, dan sepertanggungjawaban mungkin yang bisa kami tanggungjawabkan. Nah, itu kami berusaha untuk mencapai itu. Tapi memang seperti kami kan punya jenjang. Kami seksi, di bawah kami ada BPH GSM. Nah, yang ini yang harus kita pahami bersama, bahwa untuk mengejar laporan itu, kan kegiatan itu memang lebih banyak dominan GSM, BPH-nya yang membentuk panitia. Nah, jadi kita harap maklum juga bahwa GSM kita banyak kesibukan, dan kami dari seksi berusaha untuk sekuat mungkin untuk mengejar pelaporan. Seperti ini saya sajikan bahwa begitu laporan untuk Natal sudah sama untuk kemarin kita pasca, saya kejar karena mereka mau ngejar untuk transport. Saya bilang, kalau kalian mau transport, selesaikan dulu laporan yang sudah berjalan. Jadi kita mulai di situ. Kedisiplinan itu yang kami terapkan dari seksi, bahwa mau mengajukan program lagi, oke, yang lalu selesaikan dulu. Jadi itu yang kami terapkan dari yang periode lalu sampai sekarang. Dan mudah-mudahan untuk laporan berikutnya kami akan berusaha merapikan lebih baik lagi, seperti yang dilakukan oleh seksi beasiswa dan seksi kesehatan. Ya, mungkin jadi kami juga apresiasi juga pertemuan ini. Terus terang bahwa untuk acara ini kami sebagai seksi sekolah minggu, dari kami sudah 3 periode ini belum pernah dibuat acara seperti ini. Jadi kalaupun ada miskomunikasi atau misadministrasi yang kami lakukan, ya harap dimaklumi, karena kami tidak punya standar baku pelaporan itu seperti apa. Memang kita harus punya standarisasi bahwa laporan itu harus seperti ini. Terus terang saya memang bukan dari bagian untuk administrasi, bahwa akunting, saya orang teknik. Jadi untuk pelaporan seperti ini saya akan berusaha untuk merapikan. Jadi saya senang sekali ada pertemuan seperti ini. Jadi kita punya sama visi dan misi yang sama. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri. Kayak periode kemarin, terus terang kami sebagai seksi gampang. Apa yang harus kami lakukan? Sama Inang Dewan juga, apa yang kami harus lakukan sebagai seksi? Karena memang pertemuan itu tidak diadakan, gitu kan? Jadi ini pertemuan awal di awal periode ini jadi patokan kita berjalan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Amang SDP Seragam. Yang telah memberikan pengalaman materi. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama itu tentang pengajuan anggaran, khususnya untuk Natal. Beberapa tahun belakangan ini kan kita sudah mengompak untuk
Baik, terima kasih Amang Supporter, Amang Megua, dan Amang Barat. Ini 3 pertanyaan khusus untuk pertanyaan Amang Supporter nanti yang ketiga ya. Mungkin kita akan berikan kepada Amang Pendeta ya, yang mengenai gini gitu ya. Sementara yang lain bisa kita sampaikan kepada narasumber kita dari Badan Audit Kuliah. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama untuk Amang situasi fakultas, kalau SPJ-nya lebih, ya itu gampang, tinggal mengembalikan. Tapi kalau duitnya kurang, sekarang masalahnya kurangnya sampai berapa banyak dari supaya bisa otomatis. Kalau kami tadi mengatakan Amang, tetap tidak otomatis, tetap harus diajukan dulu kekurangannya. Itu tadi kan kalau ternyata dana yang pemungkas kerjanya 3 juta, ternyata SPD-nya sudah itulah apa adanya, ternyata nggak bisa lagi kurang dari 3.200.000, berarti kekurangan 200, tetap nggak langsung bendahara panitia ke bendahara kuliah, tetap melalui perbendaharaan, majelis perbendaharaan para tahu. Masalah layak tidaknya memang sampai sekarang di gereja kita belum ada ketentuan yang baku masalah materialitas. Berapa persen dari anggaran yang ada? Kalau umpamanya 10%, tadi kan 3 juta. Kalau 10% berarti 300 bisa langsung kita. Jadi tetap yang jelas panitia tidak akan dirugikan. Kalau memang tidak mampu lagi menerima sumbangan atau proposal atau bantuan dari pihak luar yang 200.000 tadi, yang contoh yang pertama tadi, ya apa boleh buat, gereja harus membayar. Tetapi kalau dia dalam jumlah yang besar, apa salahnya sebelum membelanjakan itu Amang, Imam, panitia atau ketua dewan, dana kami hanya 3 juta. Ternyata setelah kami hitung-hitung ini harus 5 juta, berarti 2 juta kekurangannya. Saya rasa itu sudah cukup material gitu ya. Dari 3 juta sampai 2 juta kekurangannya 5 juta, itu mungkin kita carikan cara lain. Tapi kalau masih diambang batas 10%, sekali lagi ini nggak ada aturan dalam gereja kita. Saya yang mengatakan, mungkin tetap kita minta persetujuan dari ketua dewannya dan majelis perbendaharaan. Ya, nah menurut bagaimana dengan keuangan seksi atau dewan? Bendaharanya kalau diinikan dengan bendahara kuliah tadi ya, apakah harus laporan? Kalau menurut kami itulah tadi gunanya ada yang di halaman 2 poin E tadi, ada evaluasi 4 bulanan. Di situ bendahara setiap seksi ada bendaharanya. Ya, hanya di poinnya. Jadi seksi-seksi di poinnya ada bendahara. Di bawah kuliah dan di bawah diaturnya tidak ada Jadi uangnya tetap di bendahara seksi. Laporannya paling selembar. Silakan lapor ke bendahara kuliah supaya kita terbuka. Itu mungkin yang bisa dari kami. Terus masalah Kemendikbud, kalau ya mungkin mengingatkan Amang Pendeta dan kawan-kawan yang SIN 2 di sini, waktu kita rapat anggaran sebelum rapat kuliah, Amang Pendeta Resort sudah pernah menyatakan Kemendikbud itu masuk kemana. Kalau yang jelas tetap dia di bawah Dewan Koinonia. Apakah dia nanti namanya, kalau ada namanya seksi pemuda, seksi remaja, seksi sekolah minggu, mungkin seksi kalau Kemendikbud itu bahasa Jerman Campuran. Seksi paduan suara di bahasa campuran, seksi PSDC mungkin nanti. Oh, ya, seksi Gemende ya. Ya, jadi emang tetap ada. Tetapi dari yang kami buka-buka sampai
sekarang baru ini yang kami dapat. Sini seksi Pratama aja belum ada. Ya belum dibuat. Mungkin mudah-mudahan nanti ada, tetapi tetaplah gereja kita akan mengakomodir. Ya baik, berikutnya untuk Amang Nenggolan dari seksi sekolah minggu, terima kasih atas tanggapannya dari paparan kami mengenai pertanggungjawaban itu mungkin lebih baik, dan mungkin nanti nggak tahu sebagai ketua seksi sekolah minggu. Kami di sekolah minggu itu, kami dari para tahun yang lewat sama ini badan audit mengusulkan, mungkin yang pegang itu ada buku absen yang dipegang oleh Inang Capek, absen mengajar dan absen sermon. Karena kenapa harus di absen? Karena setiap kegiatan mengajar itu ada biaya transportnya, setiap sermon ada biaya transportnya. Ya, jadi Abang Inang mengenai angka dalam pertanggungjawaban keuangan, ya, mengenai angka dalam pertanggungjawaban keuangan, jangan kita kira kalau kita tidak, saya yang membuat angka, saya yang membuat kwitansi, karena saya tidak merasa saya tidak mendapat apa-apa. Dan semua yang saya dapat dari bendahara sebanyak Rp10 sudah saya keluarkan Rp10. Bukan berarti itu yang paling benar. Tahu nggak maksudnya ya? Saya membeli ini 10 juta. Contohnya, anggaran yang saya terima dari bendahara sebesar 10 juta. Saya belikan ini 10 juta. Saya bayarkan ke mereka, saya berikan kwitansinya ke bendahara dia 10 juta. Itu tidak ada pembohongan antara saya dengan bendahara. Tetapi apakah 10 juta ini benar? 10 juta. Apakah yang pertama? Apakah harus 10 juta? Apakah tidak cukup dengan 8 juta? Kalau bisa dengan mutu yang sama, berarti nganyototoi harakau, ngarugi au 2 juta, rugi gereja 2 juta. Berarti emang maksudnya ya. Jadi angka yang benar di kwitansi belum tentu itu angka yang terbaik. Iya. Yang saya terima dari bendahara 10 juta, saya belanjakan 10 juta, saya terima kwitansi 10 juta. Ternyata Radio Toto ya tidak seharusnya 10 juta. Dengan mutu yang sama cukup kok 8 juta. Itu yang pertama. Yang paling parah lagi, sebenarnya cukup 8 juta. Tetapi karena saya mempunyai celah dari bendahara dan anggarannya sudah 10 juta, saya buatkan kwitansinya menjadi kelompok 10 juta. Yang terakhir itu dua-duanya itu salah. Yang pertama tadi salah, yang kedua ini salah dan berdosa. Kalau yang pertama tadi salah dan bodoh, dosanya belum tentu, karena memang dia bodoh, dia nggak tahu mencari harga yang lebih bagus, ada yang 8 juta. Kalau yang kedua tadi sebenarnya bisa 8 juta dan saya tahu 8 juta, tetapi akan saya tukar kwitansi menjadi 10 juta. Wah, itu yang paling parah. Mengenai Sabtu Ceria, ya memang itu kenyataannya apa yang ada. Jadi mungkin itu keterangan mau dekat-dekat kapal Surya langsung di SPJ kan semuanya. Mengenai kolektif kolegial, memang ini ada ini. Pada saat kami salah satu pada tahun 2020 sampai 2016 ya 16 kami betul-betul semuanya pun bisa menandatangani. Mungkin Amang Inang di sini yang pernah mengajukan anggaran pada saat Amang Situa Musa sebagai ketua para tahun, anggotanya itu adalah yang di sebelah kiri saya, baru Amang Situmea, baru Amang Nenggolan,
itu siapapun bisa untuk menandatangani persetujuan proposal, tidak harus ketua. Karena itu kami sadari itu akan lambat. Jadi Amanina, percayalah untuk periode yang sekarang Amang Batu bisa tanda tangani proposal, karena masing-masing kita kan sudah punya buku anggaran. Kalau Amang mengajukan uang 10 juta, tinggal lihat aja ada nggak. Amang Batu bisa, Inang Ismaya bisa, Amang Damson bisa, Amang yang Bendahara nggak bisa karena dia mengeluarkan uang. Jadi mereka bertiga bisa. Ya, percaya mungkin bisa lebih nanti. Sekretaris sudah bisa. Sekretaris bisa, ya. Ya, bendahara yang tidak bisa. Ya, mengenai dari Amang Tabara, Samuel, Situa SH Tabara, keuangan Natal kategorial. Kalau yang ini, karena ada kekhususan masing-masing Natal. Natal saya mulai dari sekolah minggu. Sekolah minggu itu mereka Natalnya ada konjen, ada McD, yang tidak ada di Natal yang lain. Ya, jadi Natal Naposo remaja mereka itu ada lampu kelap-kelip yang pakai rumbai-rumbai hitam di sini yang tidak ada di yang lain. Ada biaya menyewa sound system yang hingar-hingar sampai itu yang tidak ada di tempat lain. Itu mungkin kekhususan masing-masing, makanya untuk seksinya sendiri ada biaya Natalnya. Tetapi biaya Natal yang menjadi bahasa Bataknya itu pardos-dosan yang di semua Natal itu ada. Kita angkat ketua panitia Natal Inang Sintua Boros Mangunsok itu. Kita berikan dana dari gereja 20 juta. Jadi semuanya Natal yang ada di gereja kita dimulai dari sekolah minggu sampai lansia, lilinnya itu dari kita karena sama semuanya. Pohon Natalnya dari kita, supaya jangan nanti panitia Natal umum sudah buat pohon Natal, sekolah minggu buat pohon Natal lagi, pemuda buat pohon Natal lagi. Ya, jadi mana yang menjadi kebutuhan umum yang berlaku umum di setiap kategorial itu dilaksanakan oleh panitia Natal gabungan. Tetapi yang menjadi ciri khusus di masing-masing tadi, mungkin kalau Inang Mangunsong sebagai panitia Natal umum disuruh nyari konjen, yang tahu itu kan hanya guru sekolah minggu. Iya, disuruh anak-anak untuk mencari yang hingar-hingar tadi, nyari sound system yang itu hanya pemuda. Jadi mungkin di situ aja Bang Kabar ada kekhususannya, ada yang berlaku umum, semuanya dipegang oleh ini. Dan bedanya kan semuanya kan larinya ke panitia Natal umum kan, ya, gitu. Yang terakhir proposal kalau ke internal lain dengan ke luar. Mungkin kalau proposal ke internal mungkin paling sebesar yang ada di anggaran ya. Tetapi katakan seperti inilah contohnya yang sudah terjadi sekarang, Pavilion lansia mereka 60 sekian namanya 66. Proposal ke gereja, proposal ke Hurian berisi 66, tetapi dari Kasuria 10 juta. Yang 56 itu nanti kita akan jalankan ke WW sebanyak 22 W, akan dijalankan yang saya dengar ini mudah-mudahan benar, akan dijalankan ke anak-anak dari lansia itu di tempat pengaraktoan 100-200 atau berapa, nanti akan datang dari Manortor dia segala macam. Jadi itu mungkin kita melihat. Oke, sementara itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Menjawab singkat. Ya, jadi
naman nga di pasata may pinakinalusna mulai untuk terkait keputusan menempatkan Kemenpora atau penggabungan itu apakah dia sebagai seksi atau langsung di bawah naungan dari Dewan Koinonia. Telah kepastian dia sudah pasti berada di bawah naungan Dewan Koinonia. Mulai persoalan nanti apakah dia di bawah naungan seksi lagi atau tidak, pikir kapasitas di bulan Yulian tado mana berponi mulai soal nama kebiasaan di dalam situasi keyakinan kepastian bahwa Kemenpora itu di bawah naungan Dewan Koinonia. Semuanya bapak menyatakan. Sementara merasa memang paduan suara itu semuanya, semua kelompok paduan suara dia di bawah Dewan Koinonia. Tetapi sebagai tukangnya adalah Dewan Marturia. Tukang. Jadi perlu di Dewan Marturia ada perlu dibatasi tugasnya di seksi musik bahwa seksi musik ini adalah memberikan saran dan prasarana untuk bersuara termasuk meningkatkan mutu-mutunya. Tetapi pengorganisasiannya dia di bawah Dewan Koinonia. Soalnya mana walamnya naselau jalan dia peraturan yang baru belum ada tugas di seksi musik nama harumuan sendiri kelompok paduan suara tugas seksi musik. Makasih. Diprakarsai oleh Majelis Perbendaharaan. Ini kami selenggarakan terkait dengan tugas dan fungsi dari Majelis Perbendaharaan mengenai pelaporan kegiatan, mengenai pelaporan keuangan yang akan menjadi domain tanggung jawab dari Majelis Perbendaharaan. Saya percaya untuk tugas pokok fungsi dari masing-masing seksi akan dikoordinir oleh ketua-ketua dewan. Bagaimana penyusunan program, melanjutkan program kerja yang sudah ada diputuskan di rapat kuliah nanti akan koordinasi dengan ketua dewan. Sehingga malam ini memang kita berdiskusi masalah prosedur penyusunan proposal, pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, kalaupun masih ada yang Abang Inan belum pahami, nanti setelah kesempatan ini bisa kita berdiskusi mengenai program. Nanti kami menghimbau dari ketua seksi, Abang dan Inan ketua seksi bisa membuat sebuah pertemuan tersendiri mengenai program dan penyusunan program dan pelaksanaannya. Jadi saya pikir karena waktu sudah jam 7:05, saya pikir sudah cukup jam ya. Kita tadi yang berusia dia dan tua sudah sampaikan bahwa sudah siap di sana. Kami dari sekretariat mohon maaf karena minggu kemarin itu Lebaran, jadi kami pesan air mineral itu habis stoknya, jadi agak haus kita selama 2 jam ini. Kami orang baru pulang. Kami ingatkan sama kita Ketua Dewan itu sudah dibekali dengan hasil rapat kuliah. Jadi anggaran masing-masing serta program-program kerja itu sudah ada di Ketua Dewan. Sehingga dari Amang Inan dan saudara-saudara sekalian ingin menanyakan program apa sih yang harus kami kerjakan di tahun 2024, sudah ada filenya di Ketua Dewan. Nah nanti tugas kita bersama-sama untuk menyusun program kerja tahun 2025 di bulan November seperti yang disampaikan oleh Amang dari Badan Audit Kuliah. Jadi soal ini mulai tema dihitan dan saat waktu Ketua Partai. Jadi mau lihat tema pasangan kami kita sambungna di hari yang dirohata
mengikuti acara dapat di Bagasa Tikio usulan kami adung na dapat kita na ulinalinggan nagadi mampuan kita untuk hari kita untuk mahula tugas kita masing-masing baik dewan maupun seksi maupun akan di kelompok asambian perhenti panggautai ui lampu digana ulian kahabai palembang dan pasangan buahnya kepada di persatuan seolah hari doa nami oliate siang nami perkara saya pertemuan Dewan Majelis Perbendaharaan dengan beberapa tahun yang biasa dia mah tuan nama itu mulu sudah siap kita tak apa dulu usia kabar kumon mana evaluasi mana pernah bulan mulu ada siap kita tahu sudah kami dari dokter lawan terpakul dia lagi tinggalnya Paku Basiota untuk ada ulang dulu di pertemuan dari Bagasa Tikio siap Majelis Perbendaharaan dorongan apa pahor semuanya pendeta hasil tujuan mahita yang keharuan ini adalah kita dengan satu hati untuk melaksanakan tugas kita masing-masing di teman-teman yang kuliahnya hal ini mulai dalam dan kita membantu ada sepakati ke kami asalos itu madong tanya jalan losi para tanya masih pakai nanti terus merawat adalah saya lupa kita ini persatuan batu inang Semayang nah itu ternyata los ibarat tanya mana Semayang yang memenangi tugas Tuhan Yesus Kristus Kakasada Marhata Ali Tuhan debata anak sekarang anak ibadah kijang dan mati di anak Tuhan Yesus Kristus madu malah dalam Tuhan tugas sambung menanjung dalam di pasada Tuhan jemaat di dalam Palembang marsa dalam kami Tuhan mar sosialisasikan makatai demi kemajuan kuliah kalian kasih harapan saya pasung-pasung habis nak umum di bawah di Bagasan di pasung totomihan sungai di keluarga nanti akan poso ni kuliah akan poso dulu remaja pada sekolah minggu saya hormat Tuhan dengan nasida di Bagasan pendidikan nak di masa kembang tumbuh nasida di asli orang hari Tuhan dibata bahas kami di bawah pasu-pasu Tuhan asal apa gue pasal rohana bilau adalah pelayanan yang ada dia masih Tuhan dibata mana misi para silopas di di hasil di roham kali Tuhan dan di sepanjang manusia pasu-pasu maya Tuhan asal dari Marbugot ingin nanti asal marah Tuhan satu ada untuk dinami mari kita anak Tuhan Yesus Kristus martanya akan berdoa oleh Tuhan amin di atas itu kan